dalam berumah tangga mesti harus ada saling pemahaman, saling penghormatan, saling penghargaan. Jangan ada di antara keduanya itu saling mengkhianati melalui selingkuh tadi. Pengkhianatan semacam ini tidak hanya merugikan keluarga anaknya, tapi akan menghancurkan masa depan bagi bapak itu sendiri. Kemudian setelah tahu dia sudah yang kedua kali melakukan selingkuh, apa yang dia lakukan? Kehidupan suami balik ke rumah meminta maaf kembali. Saya masih terima. Terima walaupun sudah 2 kali. Iya. Dia minta maaf, saya maafin, saya ikhlas. Karena Allah, saya demi anak-anak saya. Dan berikutnya, hati selanjutnya ternyata terulang lagi Mas Paus. Dan lebih mudah lagi. Umurnya lebih muda lagi. Di kosannya. Dan suami pergi, saya menegurnya. Dan pada akhirnya anak saya di bawah 1. Dia paling tua atau Jadi Mas Farid ya, ini ya lagi-lagi ini kan saya ingin bertanya lagi, bagaimana Bu stigma praktek bapak ini dalam aspek keagamaan, dia masih ikut tuntunan enggak? Enggak. Jadi Ibu menyaksikan tadi, jadi awal mula kenapa praktek terjadi Mas Farid? Ini kan karena benteng pertahanan keagamaan. Ketika imannya sudah menipis, terus lingkungannya yang lebih bebas tadi itu, peluang ada, maka hilanglah daya tahan karena ibu dan tidak ada daya tahan lagi, karena kan jauh, tidak terlihat, tidak menyaksikan, tidak mengawasi, kira-kira begitulah. Imannya tidak ada lagi berfungsi, maka orang kemudian terjerembab. Yang kedua, ini kan apa Pak? Yang suami tadi kalau kita lihat dari karakternya memang sudah karakter tidak baik. Iya. Seharusnya mengambil pelajaran ketika yang praktek penyimpangan pertama tadi, ketika sudah dimaafkan istri, mestinya sudah kembali kepada jalan baik. Tapi ternyata diulangi yang kedua kalinya, diulangi yang ketiga kalinya. Bahkan kasus yang ketiga ini kemudian membawa anak perempuannya. Yang kita khawatirkan, anak perempuannya menyaksikan praktek penyimpangan yang dilakukan oleh bapaknya ini, maka nanti berpotensi kuat sekali anaknya akan berimitasi, akan meniru dia. Meniru pada saatnya dia akan mencari jalannya sendiri, karena apalagi sudah jauh dari pantauan daripada ibunya. Tentu kita mendoakan tadi itu. Yang berikutnya adalah hal yang penting bagi ibu di tengah keterputusasaan dan dikhianati yang bertubi-tubi dengan 3 kali ini. Ibu jangan sampai putus-putusan mengharapkan berdoa kepada Allah. Dengan harapan apa? Mudah-mudahan Allah masih membukakan pintu maaf dan memberikan hidayahnya. Kalau misalkan ibu mau mengambil jalan, sudahlah, ini sudah kayaknya nggak ada potensi berbuat baik lagi. Mengambil jalan tadi misalkan mencari orang untuk mendamaikan, kalau nggak ada lagi pengadilan, ya itulah mungkin jalan yang bisa ditempuh. Ya. Ibu Nenek sudah pernah coba cari di mana keberadaan anak ini? Saya sedang mencoba berusaha menemui anak saya, tapi dia benci saya. Berarti udah pernah ketemu? Ya, saya ketemu di sekolah, tapi dia pergi, dia membenci saya. Nggak boleh tahu kenapa dia Karena ayahnya mau fitnah saya. Sejak anak saya cinta masalah, nggak mau ketemu dengan saya. dapat informasi kalau ayahnya cerita ke anaknya itu dari siapa? Dari anaknya sendiri, ke teman-temannya. Oh, anaknya bercerita kalau nenek ini memang tidak benar gitu ngurus anak Ya, segala macamnya. ya seperti itu. Gimana nih kalau Jadi seorang ini anak kan sudah mulai ini ya. dipengaruhi ya. Iya. Kalau dalam pandangan agama, ini bapak ini yang seharusnya memberikan pendidikan yang baik, atau kalau nggak mampu memberikan pendidikan yang baik, dititipkan di lembaga pendidikan. Yang kedua, melakukan pembinaan. Ini kan dua-duanya tidak dapat ini. Tidak, ya. Justru yang terjadi adalah menanamkan nilai-nilai pada anak tentang kebencian pada ibunya. Justru mestinya ketika orang tua laki-laki ini misalkan dalam keadaan seperti kasus Bu Neneng ini, seharusnya adalah menutup praktek ini. Yang kedua, tidak boleh mengajarkan anak benci pada ibunya dengan cara memprovokasi dan
memfitnah tadi ini kan berbahaya. Mental anak akan makin rusak. Karena apa? Akhirnya membenci pada ibunya. Nggak ada lagi itu benteng penumpang untuk menanamkan, menjaga moral dan nilai yang baik pada anaknya tadi. Yang terbawa adalah nanti akan praktek pada bapaknya, ini akan dia saksikan, akan dia ikuti dan akan dia tiru gitu. Ini yang berbahaya. Tentu ibu sebagai orang tua biasanya anak itu memiliki kedekatan, jadi ada sinyal kuat pada batin ibu pada anak. Ya ibu jangan henti-hentinya di tengah malam dalam ibadah, menengadahkan tangan, memohon Tuhan. Pertama apa? Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah pada suami. Yang kedua yang terpenting adalah mudah-mudahan Allah menjaga anak ibu, jangan sampai mengikuti jejak ayahnya yang tidak baik, menyaksikan yang tidak baik tadi itu. Yang kedua, mudah-mudahan Allah melindungi anaknya agar anaknya tetap dalam koridor agama yang baik.